Saya matikan mobilnya di halaman mansionnya yang luas. Mereka sudah sampai, kita sudah sampai deh. Baikkan aku turun sedangkan sudah koyak. Tanya terkekeh lalu melepaskan jasnya dan melingkari di pinggang. Ian akan rukin bakal itu tertutupi. Sekarang ya turun. Ian ada yang turun dan disambut oleh pelayan Taeyong yang bernama Anastasia. Tempat apa ini? Tempat aku melakukan kesenangan. Aku harus menyangka partnerku di sini. Kau gila, aku bukan partnermu. Tempat ini mengerikan. Ian berbalik dan pergi, namun dia memeluknya dari belakang. Aku sudah membuat terobsesi secara perlahan, baby. Jadi aku tidak akan membiarkanmu pergi. Selanjutnya, Ian merasa terkejut saat tubuhnya dipaskan keranjang itu dengan kasar. Dengan terkekeh, harus ketarisku dia sudah menikah bukan seleraku. Lalu kau ingat aku sudah bertunangan, jadi sebaiknya kita hentikan saja, Mr. Kim. Theo tersenyum lalu menyentuh dagu Ian. Gadis itu memiliki rasa sombong yang begitu tinggi. Aku yakin dengan tunanganmu dia bahkan tidak bisa memaskanmu dengan baik, dan aku yakin dia juga setia. Ian terdiam, tidak ada yang bisa menjamin hal itu semua. Theo menghela nafas kasar. Baiklah, jika kau yang lepas dariku, persilakan. Aku tidak akan memaksa. Jadi kau sudah menuruti perintahku, baby. Ian mengangguk dan melepaskan jasnya yang melingkari pinggangnya. Ya sudah, lepaskan pakaianmu lalu. Aku akan sedikit menghukummu karena kau melawanku. Ian membuka semua pakaiannya, lalu dia berbaring di atas ranjang yang sedang menyentuh sudah, dan membuat Theo tersenyum. Theo melepas kandasinya lalu mengangkat kedua tangannya di atas kepala ranjang. Saat itu membuat Ian terkejut, kemudian lanjut kedua kaki Ian juga diikat di sisi ranjang. Theo mengelus wajah Ian melewati bibir sehingga membuatnya marah. Sapan Theo semakin turun membuat Ian keras dan menggoyangkan. Theo mengambil satu buah sepatu di meja nakas lalu mengusapnya ke atas permukaan Ian dengan gerakan Ian keras saat sepatu tersebut menyentuh. Sensasi dinginnya membuat tubuhnya bergetar. Tubuh yang terangkat karena sensasi es itu sangat luar biasa. Dia tidak bisa bergerak, hal itu semakin membuatnya tersiksa. Theo yang lalu menunduk dan meletakkan. Ia sudah memancingnya sejak tadi. Please, kau membuatku tersiksa. Ia terus merintih, menggigit bibirnya. Ini membuat Ian menjerit. Tubuh Ian melengkung ke atas. Akhirnya dia mencapai karena permainan Taeyong. Aku mohon, cukup, aku tidak kuat lagi.
pegangan Yan di kepala raja mulai melemah. Ini sudah hampir tengah malam. Dia benar-benar tanpa jeda dia terus menyerang yang sudah memerah dan benar kasar dan menggila. Mata yang turun ram dia merasa sudah sangat lemas sampai akhirnya pegangannya di atas kepala lepas dan kepala yang terguling di atas ranjang dengan teh yang masih menyerangnya. Yang akhirnya mencapai. Namun dia melihat Yan tidak bergerak sama sekali. Taeyong kemudian membalikkan kondisi itu. Ternyata Yan pingsan. Taeyong langsung merasa khawatir. Dia mengambil jubah yang berada di walk-in closet dan memakainya kepada Yan. Dia mengusap rambut itu. Sudah aku katakan yang semua berbahaya, aku tidak akan bisa menahan diriku terhadapmu. Kemudian Taeyong menggendong Yan ada bridal dan membawa menuju kamar pribadinya. Wajah cantik itu terlihat lelah dan pucat. Taeyong akui sudah sangat keterlaluan. Jangan takut, aku tidak akan menyentuhmu untuk saat ini. Yan bisa melas nafas lega yang diangkat sebelumnya mereka dengan begitu gila sampai akhirnya dia tersadarkan diri lagi. Sekarang ayo mandi, aku akan memandikanmu. Tidak usah, aku bisa sendiri. Aku hanya membantumu, aku tidak akan menyentuhmu. Jangan takut. Sudah itu terdengar lembut bersama tangan dia di kepala Yan. Berkat di situ merasa tenang. Taeyong dia mata-mata menahan dan ingin meledak. Maaf, aku terlaluan, tapi seperti itulah aku pasti. Aku amat menakutkan. Yan menggeleng di sambil tambah takut. Dengan Taeyong mereka rasanya sangat menantang. Aku menyesal, seharusnya aku bisa menahan diriku. Namun saat bersamamu, aku tak bisa, Yan. Jantung Yan berdegup kencang saat Taeyong mengatakan hal itu. Kamarku gila karena setiap saat memikirkanmu. Aku pernah mengatakan tidak suka mengganggu seorang wanita yang memiliki pasangan. Namun hal itu tidak berlaku untukmu. Aku akan mengganggu hubungan kalian. Apakah kau selalu seperti ini dengan partnermu? Taeyong tersenyum kemudian menggeleng. Aku memperlakukan mereka dengan baik, tapi hanya meninggalkan mereka. Yan mengangguk, entah kenapa dia merasa spesial. Taeyong mendengar suara ketukan pintu. Dia melangkah ke arah pintu lalu membukanya. Ternyata Mary berada di sana dengan membawa sebuah nampan berisi makanan dan minuman. Ini makan malam Anda, Tuan. Aku tahu kau belum makan, jangan lewati makan malam Mama Sweetie. Ia menatap Taeyong, sebenarnya dia merasa sangat lapar. Yan marahi sendok yang berada di piring tersebut. Perutnya memang sudah minta diisi sejak tadi. Taeyong kembali mengeringkan rambut Yan. Yan fokus pada makanannya. Sopan demi sopan masuk ke dalam mulutnya. Kemudian dia menyerahkan sendok berisi makanan itu ke arah mulut Taeyong. Dia sempat terdiam lalu kemudian menerima sopan itu. Aku tidak biasa dengan hal itu karena tidak ada yang melakukannya untukku. Aku juga tidak ingin kau melewati makan malam Mr. Kim.
Yang terperangah merasa tak percaya lagi seperti yang diceritakan oleh istrinya. Ya Tuhan, kau terkejut. Tapi itu memang benar dan istriku tidak bisa menerima keadaanku. Padanya dia hanya menilai seorang tim dari luar sampai akhirnya pernikahan kami hanya bertahan 1 tahun saja. Apakah kau tak merasa sedih? Dia mengenang aku tidak akan bersedih untuk seorang yang tidak tulus mencintaiku. Ia memberanikan diri masa pipi yang dia meraih tangan itu dan mengucapnya. Lalu apa kau dalam memikirkan hal itu? Look at me, dia meraih dagu Ian sehingga dia bisa berhadapan langsung dengan iris coklat terang yang begitu indah itu. Apakah kau merasa bahagia bersamanya? Ian menggeleng. Apakah kau yakin dia mencintaimu sepenuh hati? Tidak, aku merasa dijadikan damping untuk bisnisnya. Dia tersenyum dan masa pipi Ian dengan lembut. Baiklah, kau sempurna, ucap Tiang sambil menekan jempolnya di bibir Ian yang penuh itu. Ian merasa bagaikan mencair saat melihat senyuman Tiang yang luar biasa tampan itu. Tiang, aku harus pulang, sudah jam 11 malam. Jangan khawatir, aku akan mengantarmu. Rasanya berat membiarkanmu pulang. Aku harus masuk ke dalam. Baiklah, sampai jumpa. Have a nice dream, baby, ucap Tiang sambil dengan lembut Ian menggigit bibirnya. Sampai jumpa, Mr. Kim. Ia tersenyum lalu keluar dari mobil itu. Pandangan Taeyong terlepas dari Ian sambil gadis itu hilang di depan pandangannya. Taeyong tersenyum kemudian memutar mobilnya meninggalkan tempat itu. Yang lepas belajar nyanyi meninggalkan tempat yang top. Tapi lalu dia keluar banyak darahnya yang dapat mengganggu. Kemudian menjamkan matanya menjemput dalam mimpi. Tambah yang sadari Jongkok sebenarnya belum tidur. Jongkok kembali membuka kelopak matanya, dia membalikkan tubuhnya dan menghadap Ian mencoba melukai di situ namun terhenti saat Jongkok mencium aroma parfum lelaki di tubuh tunangannya dan aroma parfum Ian berbeda. Jongkok tahu itu ada parfum pria, aroma itu kentara. Dengan lancarnya Jongkok menyepak gelambut bilang Ian yang menutupi punggung itu dan dia melihat bekas merah kerumunan di sana. Jongkok mengepalkan tangannya kuat, dia merapikan kembali rambut gadis itu kemudian membalikkan daunnya ke arah lain. Jongkok ingat hidupkan tanda kepemilikannya. Jongkok sadar bahwa dia sedang dipermainkan. Kau mempermainkanku, Ian.